Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ali Febri dan pada kesempatan kali ini saya akan memimpin untuk jalannya kegiatan kita, yaitu fokus grup diskusi pada malam hari ini. Dan nanti akan ada notulensi, yaitu Muhammad Rizka Dirandia, dan saya akan memperkenalkan beberapa nama kelompoknya. Yang pertama ada Gia Salsabila, ada Ersi Lois Nadela, dan ada Reza Dinatareko. Sebelum memulainya FGD kita, izinkan saya untuk membacakan mekanismenya pada malam hari ini ya. Yang pertama, informan jika berkenan, dipersilakan sekarang untuk mengaktifkan kameranya. Yang kedua, peserta diharapkan menonaktifkan mikrofon sebelum dipersilakan untuk berbicara. Yang ketiga, FGD ini membahas seputar Omikron. Yang keempat, FGD ini tidak ada yang bersifat benar maupun salah. Yang kelima, peserta lain tidak diperbolehkan menyela sebelum seseorang selesai berbicara. Yang keenam, peserta diharapkan aktif dalam memberikan pendapat mengenai masalah yang akan dibahas. Sebelum memulainya ini, bila berkenan, untuk informan silakan mengaktifkan kameranya. Terima kasih. Selanjutnya saya mempersilahkan untuk para informan untuk memperkenalkan diri kalian, nama, beserta asal dari instansi kalian atau pekerjaan. Mungkin bisa dimulai dari Zata, silakan. Baiklah, perkenalkan saya Zata Amani Jasmine, saya mahasiswi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Program Studi Gizi Universitas Sriwijaya tahun 2021. Terima kasih, mungkin bisa dilanjutkan dengan Hania Rafifah. Baik, perkenalkan saya Hania Rafifah dari Fakultas Kesehatan Masyarakat jurusan Ilmu Gizi tahun 2021 Universitas Sriwijaya. Terima kasih. Mungkin selanjutnya silakan Melita Van. Baik, perkenalkan nama saya Melita Van dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan Gizi 2021 Universitas Sriwijaya. Terima kasih. Terima kasih, Mei. Selanjutnya bisa diikutin dengan Aisyah, silakan. Baiklah, terima kasih Kak atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Aisyah Rizkia Herunisa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Program Studi Gizi Universitas Sriwijaya. Terima kasih pada Aisyah. Mungkin langsung dilanjutkan dengan Sagita. Baik, perkenalkan nama saya Sagita Deswalia, jurusan Pendidikan Kimia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Terima kasih. Terima kasih, Kak Sagita. Mungkin bisa dilanjutkan dengan dia. Baiklah, perkenalkan nama saya Dia Salsabila dari jurusan akuntansi Fakultas Akuntansi jurusan Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Sriwijaya. Terima kasih. Terima kasih dia. Mungkin bisa dilanjutkan dengan Kak Ratna Dwi Lestari. Oke, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ratna Dwi Lestari, nutrisionis dari salah satu catering diet di Bandung. Terima kasih Mbak Ratna. Mungkin dilanjutkan sama Siti Amina. Baik, izin memperkenalkan diri. Saya Siti Amina dari Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta, jurusan Manajemen Farmasi. Terima kasih. Ini tadi Kang Hatsik di skip dulu ya karena kendala sinyal. Mungkin langsung bisa dilanjutkan sama Kak Aldi. Baik, sebelumnya mohon maaf ya belum bisa on-cam. Perkenalkan nama saya Aldi Saputra dari Unsri, jurusan Teknik Mesin. Thank you. Terima kasih. Mungkin langsung dilanjutkan dengan Kak Jessica Amanda.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Jessica Amanda. Saya dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya. Terima kasih. Terima kasih Kak. Mungkin terakhir dari Kak Hafiz ya. Silakan Kak Hafiz. Perkenalkan, nama saya Hafiz dari Politeknik Pariwisata, jurusan Hospitality, program studi Gizi Kamar. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Sebelum saya membacakan beberapa pertanyaan, saya menyarankan untuk para informan mendengarkannya dengan sesama agar tidak terjadinya miskomunikasi antara moderator, fasilitator, dan juga informannya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, bisa langsung kita mulai aja ya Kak, sesi diskusi kita pada malam hari ini. Baik, untuk pertanyaan yang pertama itu, bagaimana pendapat saudara dan saudari tentang varian COVID-19 terbaru yaitu Omicron? Mungkin bisa diawali dengan Kak Zeta ya. Silakan Kak. Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Jadi menurut saya Omicron ini kan merupakan varian dengan mutasi yang paling banyak dibandingkan varian yang selama ini sudah ada. Terus gejalanya juga tidak jauh beda seperti batuk, pilek, sakit kepala, demam, dan lain sebagainya. Terima kasih Kak. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan dengan Kak Hania ya. Silakan Kak. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Menurut saya, seperti yang kita ketahui, Omicron ini kan sendiri merupakan salah satu varian COVID-19 yang juga tidak kalah berbahaya dari COVID-19 varian lainnya. Nah, Omicron ini varian baru virus COVID-19 yang diduga penularannya itu lebih cepat daripada variasi virus COVID-19 yang lain. Nah, virus COVID-19 varian Omicron dapat menular melalui kontak langsung dengan pasien yang terkena atau terpapar Omicron ini sendiri. Biasanya kalau orang yang terpapar Omicron ini sendiri bakal mengalami gejala yang biasa timbul seperti batuk, demam, atau sakit tenggorokan, bisa juga merasakan kelelahan yang berlebihan, dan bisa juga diare. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih Kak. Terima kasih penjelasan dari Hania. Mungkin bisa dilanjutkan dengan Melita ya. Baik, menurut saya Omicron itu virus yang jauh lebih mudah menular daripada varian lainnya, dan juga gejalanya itu lumayan sedikit lebih parah daripada virus-virus yang lainnya. Terima kasih. Boleh interupsi sedikit Kak. Jadi menurut Kak Melita itu yang tadi katanya itu lebih berbahaya itu kayak gimana Kak? Bisa dijelasin lagi nggak? Mungkin menurut saya itu kalau yang saya lihat dari beberapa orang yang sudah yang terkena Omicron itu, mungkin gejalanya itu lebih berat, kayak lebih banyak gejalanya aja gitu daripada yang virus yang lainnya, menurut saya. Baik, terima kasih Kak Mei. Mungkin bisa dilanjutkan dengan Kak Isya ya. Silakan Kak. Baik, terima kasih Kak. Jadi pendapat saya mengenai varian Omicron ini, kan varian Omicron ini masih baru. Jadi untuk kita sebagai warga negara yang baik atau termasuk saya sebagai mahasiswa itu tentunya harus memperketat protokol kesehatan lebih lagi, terus mematuhi peraturan-peraturan yang diberikan pemerintah saat kita berada di luar ataupun berada di dalam rumah sendiri tentunya. Gitu sih Kak. Terima kasih. Interupsi lagi. Tadi kan Ya. kata Kak Aisyah ya, Iya. Kita itu harus menyadarkan kayak supaya orang-orang itu mentaati protokol kesehatan ya. Mungkin ada sedikit Iya. saran dari Kak Aisyah gimana supaya masyarakat itu lebih sadar akan bahayanya Omicron ini. Terima kasih Kak. Coba. Menurut saya sih untuk
orang-orang di luar sana lebih banyak membaca berita, membaca informasi-informasi dari luar, tidak hanya percaya dengan satu berita saja gitu. Itu sih Kak, banyak-banyak mencari tahu tentang varian yang baru ini sih. Baik, terima kasih Kak pendapatnya. Mungkin Oke, bisa Kak. dilanjutkan sama Kak Sagita, silakan. Tadi membahas tentang perbedaan Maaf Kak, mungkin bisa saya jelasin ulang ya. Tadi pertanyaannya itu tentang bagaimana pendapat saudara dan saudari tentang varian COVID-19 terbaru yaitu Omicron. Gitu Kak. Maaf Kak, sinyalnya tadi kurang bagus. Ini apa Ya baik. udah Mungkin bisa bisa diulangi langsung lagi? aja Kak diberi pendapatnya atau mau saya bacain soalnya ulang? Ya, tolong bacain ulang. Oke. Pertanyaan yang pertama tadi ya, bagaimana pendapat saudara dan saudari tentang varian COVID-19 terbaru yaitu Omicron? Itu Kak. Silakan Kak pendapatnya. Oke, menurut saya varian Omicron itu hampir sama dengan varian yang sebelumnya, tapi untuk penyebarannya itu lebih cepat daripada varian sebelumnya. Dan untuk sekarang juga banyak yang terpapar juga dengan virus corona Omicron ini, tapi untuk bahayanya lebih rendah dari varian sebelumnya karena mungkin faktornya juga vaksinasi. Terima kasih Kak Sagita. Mungkin langsung bisa dilanjutkan dengan Kak Dia. Silakan. Baik, terima kasih. Menurut saya, varian Omicron ini merupakan varian terbaru dari virus corona yang berasal dari Afrika Selatan. Dan virus ini penyebarannya cepat, tetapi penyembuhannya juga termasuk cepat. Gejalanya juga ringan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, bahkan diare. Terima kasih buat dia. Mungkin bisa langsung dilanjutkan dengan Kak Ratna. Maaf Kak Ratna itu mikrofonnya belum nyala. Oh, ya. Enggak, maaf, barusan agak kendala sinyal, jadi enggak keren. Ini dari tadi kan disinggung dibahasnya itu katanya lebih berbahaya, lebih mudah menyebar. Sedangkan kan kalau untuk untuk penyebab itu belum dapat terdeteksi variannya itu apakah Omicron, apakah Delta, apakah Alpha. Nah, jadi kalau menurut saya ini si Omicron ini sebetulnya sama-sama lebih bahaya, sama-sama sih lebih bahaya dari varian-varian lainnya juga. Terus untuk secara umumnya juga baik itu mau Omicron, mau Delta, kita tuh wajib untuk tetap waspada gitu, wajib tetap menaati protokol kesehatan juga karena mau itu gejalanya lebih ringan, mau penyembuhannya lebih cepat, tapi dengan adanya penyakit-penyakit komorbid mungkin bagi kita yang belum punya penyakit komorbid akan lebih cepat gitu penanganannya. Sedangkan kalau misalkan yang terkenanya itu lansia kayak atau yang punya penyakit komorbid lainnya itu tetap harus waspada gitu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf Izin menanggapi juga ya Kak. Jadi menurut Kakak tadi kan kita itu harus sadar dan harus mentaati protokol kesehatan kan Kak. Harus menggunakan protokol kesehatan juga kalau di luar. Jadi kalau menurut pendapat Kakak secara subjektif nih, bagaimana sih Kak cara menyadarkan masyarakat itu akan pentingnya protokol kesehatan itu Kak? Sebetulnya kalau
untuk menyadarkan seluruh masyarakat secara luas itu agak sulit ya. Kembali lagi ya buat diri kita masing-masing. Sebelum kita ke orang lain, dimulai dengan diri kita masing-masing. Kita nggak perlu memikirkan di luaran sana mereka menaati protokol kesehatan atau enggak gitu. Yang penting kita sendiri yang menjaga diri kita gitu. Karena semuanya berawal dari kita sendiri. Sekarang nih misalnya dari forum ini, misalnya kita nih lagi di outdoor, semuanya pakai masker. Tiba-tiba ada satu orang yang nggak pakai masker. Pasti yang nggak pakai masker itu bakalan malu sendiri kan. Nah, itu salah satu hukum sosial gitu ya kalau di Indonesia, bisa jadi landasan juga gitu dari diri sendiri aja gitu, dari rasa malu kita, dari kesadaran kita. Jadi untuk sekarang itu tidak perlu memikirkan orang lain menaati protokol atau memang harus diingatkan, tapi balik lagi semuanya balik lagi pada diri kita sendiri gitu. Baik, terima kasih karena mungkin bisa langsung dilanjutkan dengan Kak Siti. Silakan Kak. Maaf Kak Siti, mungkin langsung bisa dilanjutkan dengan pendapat dari Kakak. Oh iya, maaf, tadi terkendala jaringan. Jadi menurut saya mengenai varian baru virus COVID-19 yaitu Omicron, untuk penularannya itu memang lebih cepat, tapi masa penyembuhannya juga lebih cepat. Jadi maksud saya tuh seperti ini, dengan penularan lebih cepat, masa penyembuhannya lebih cepat, dan itu masa inkubasinya juga lebih cepat sekitar 5 sampai 7 hari kalau saya lihat di artikel kesehatan. Nah, terus tuh mengenai lebih berbahaya atau tidaknya itu sebenarnya semua virus itu berbahaya, dan berbahaya atau tidaknya tergantung pada sistem imun tubuh orang masing-masing. Kan ada orang tuh yang memiliki komorbid. Walaupun dia setelah divaksin, jika memiliki komorbid, ada kemungkinan untuk bisa terinfeksi virus lagi walaupun sebelumnya juga udah pernah terinfeksi. Dan biasanya juga varian Omicron ini, walaupun kita udah pernah kena nih varian Omicron, tapi kemungkinan juga bakal ada reinfeksi untuk varian Omicron sendiri. Dan varian Omicron juga menurut saya itu gejala long COVID-nya mungkin lebih berat dibanding yang sebelumnya. Mungkin kalau dari saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Siti ya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan Kak Hatsik. Silakan Kak. Oke, thank you Alif. Nah, mungkin kalau untuk masalah Omicron ya, pandangan aku sebagai masyarakat biasa yang nggak concern ke bidang kesehatan. Omicron itu merupakan varian baru dari COVID yang tetap harus menjadi concern kita, karena ini merupakan tetap satu momok ya untuk masyarakat pada umumnya. Karena memang Omicron itu gejalanya itu lebih ringan dan lebih cepat juga masa inkubasinya dibanding varian-varian yang lainnya. Namun penyebarannya itu sangat cepat. Nah, menurut data pun banyak sekali kasus-kasus meskipun hanya Omicron yang katanya gejalanya ringan dan sebagainya, tapi tetap ada kasus-kasus meninggal dari masyarakat kita. Dan dari data pun orang-orang yang meninggal itu adalah orang-orang yang belum vaksin dan juga orang-orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Nah, disinilah korelasinya mengapa Omicron ini tetap harus menjadi concern kita di masyarakat ya. Bagaimana kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan, kemudian bagaimana pentingnya vaksinasi dan sebagainya, dan itu pun masyarakat harus paham dan harus tercerdaskan. Karena banyak juga pencerdasan-pencerdasan yang kita lakukan dilawan oleh doktrin-doktrin jelek yang juga menyebar dari masyarakat, dan hal itu harus kita perbaiki juga tentunya. Nah, jadi kayak
Omikron ini ya tetap harus jadi concern. Meskipun ada Omikron, meskipun kita sebelumnya udah kena memiliki kemungkinan untuk dan juga tetap harus vaksin dan sebagainya. Izin moderator, izin berbicara moderator. Silakan. Nah, tadi kan menarik gitu kan dari saudara Hazik bilang tadi kan ada yang pencerdasan untuk Omikron itu sendiri. Nah, kira-kira dari Hazik pribadi nih, ada nggak pencerdasan terutama Hazik kan yang saya tahu seorang mahasiswa teknik, ada nggak gitu hal yang spesifik ke ranah ya bisa bilang kita teman-teman di Fakultas Teknik kayak pencerdasan seperti apa gitu? Oke, terima kasih Mas Rizky. Oke, mengenai pencerdasan, stakeholder yang bertanggung jawab untuk melakukan pencerdasan dan berlangsung masyarakat itu bukan hanya pemerintah yang bertanggung jawab atas kesehatan, seperti Menkes dan sebagainya, tapi setiap masyarakat, setiap individu masyarakat, apalagi mahasiswa yang merupakan hati dan pikiran atau akalnya masyarakat itu juga bertanggung jawab untuk melakukan pencerdasan. Misalnya pemerintah bisa langsung reach, langsung bisa datang, turun langsung kepada masyarakat, memberikan pencerdasan, memberikan penyuluhan tentang pentingnya pola hidup sehat, tentang pentingnya menaati protokol kesehatan, urgensi dari vaksin itu sendiri, dan juga apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa pun juga demikian. Kita juga bisa langsung turun ke masyarakat. Kita bisa melakukan kampanye pencerdasan mengenai protokol kesehatan dan vaksinasi. Kemudian kita juga bisa melakukan kampanye menggunakan media sosial dan sebagainya. Terus penyebaran masif mengenai informasi-informasi yang valid mengenai varian-varian COVID, Omikron, Delta, dan sebagainya. Misalnya hal-hal kecil seperti informasi-informasi kita bisa share dari Instagram atau media sosial lainnya, jika dikampanyekan dengan baik, memiliki alur yang jelas, itu pun sedikit banyak bisa mengubah pola pikir masyarakat yang sebelumnya masih terdoktrin dengan pola pikir yang jelek kayak COVID itu nggak berbahaya, nggak apa-apa, nggak usah pakai masker, kalau kita tetap matuin protokol kesehatan nanti kita nggak makan dan sebagainya. Tentunya pemerintah dan mahasiswa pun berharap juga bisa membantu masyarakat bisa menyelesaikan varian ini, bisa menyelesaikan pandemi ini, karena jika kita masih terus berputar dengan topik-topik ini, hal-hal tersebut akan terus berputar dan akan terus terjadi, tidak akan masyarakat atau negara kita atau dunia tidak akan mencapai hal itu. Jadi itulah tentunya pencerdasan yang kita lakukan dengan cara kepada masyarakat. Baik, terima kasih buat pendapatnya ya, Kak Hazik. Mungkin bisa langsung dilanjutkan dengan Kak Aldi, silakan. Oke, terima kasih ya moderator. Oke, sebenarnya apa yang menurut saya untuk penjelasan tentang apa pendapat tentang virus terbaru nih ya, new COVID-nya, virus yang terbaru, sama aja dengan pendapat sebelumnya ya, mengenai gejala, mengenai dampaknya, mengenai virusnya gitu kan. Yang saya ketahui ya, yang baru saya baca, tapi mungkin bisa dikoreksi lagi ya. Nah, terkait tentang pengecekan atau deteksi mengenai virus Omikron ini ya. Nah, saya baca di artikel itu bahwasanya ini dideteksi ya oleh PCR melalui metode SGTF gitu ya, SGTF. Mungkin teman-teman bisa dicari. Aku kurang paham, cuman aku dengar seperti ini bahwasanya itu bisa deteksi PCR melalui metode SGTF. Itu program pemerintah yang terbaru ini ya. Karena virus ini baru, jadi itu program terbaru juga. Nah, sebagai promotor juga masyarakat ya, bahwasanya menurut saya entah itu mau varian terbaru ya, entah itu Omicron ataupun varian lagi Delta, tetap aja itu namanya virus COVID gitu kan, sama aja namanya virus COVID gitu kan. Menurut saya, ini pribadi saya, menurut saya itu biasa aja. Oh, ternyata ada virus yang terbaru namanya Omicron. Ya sudah, gitu menurut saya biasa aja, karena tetap aja itu virus COVID gitu kan. Dan juga kalaupun memang dampaknya dan juga gejalanya menurut saya hampir sama ya, dan juga penanganannya cukup juga relatif sama, menurut saya tetap aja virus COVID gitu. Karena kenapa? Gini analoginya, permen ya, gini, permen, misalkan kita beli permen nih, gitu ya. Permen itu kita belinya hanya ada satu varian gitu kan, varian melon gitu misalnya, varian melon. Terus besok-besoknya ada namanya varian semangka, tapi tetap aja namanya permen gitu kan. Nah, sama aja sama kayak virus COVID ini.
ada namanya varian varian Omicron, varian Delta, tapi intinya ujungnya sama-sama aja namanya virus COVID. Jadi menurut saya entah itu mau virus varian apa, tetap saja penanganannya sama gitu. Itu aja sih menurut aku. Thank you. Baik, terima kasih atas pendapatnya Kak Aldi. Mungkin bisa langsung dilanjutkan oleh Kak Jessica, silakan. Baik, terima kasih. Baiklah, di sini pertanyaan kan tentang pendapat tentang Omikron. Nah, kalau buat saya sendiri, Omikron itu pertama kali ditemukan di Afrika Selatan dan hasil mutasi dari COVID-19 varian Delta. Nah, yang pertama kali itu ditemukan di Indonesia waktu ada orang yang pulang dari luar negeri ke Indonesia. Namun bagi saya sendiri, varian apapun itu tetap sama karena yang namanya penyakit yaitu COVID ya, memiliki gejala-gejala meskipun gejalanya mungkin lebih ringan. Mengapa gejalanya lebih ringan? Karena sudah banyaknya warga masyarakat yang udah divaksinasi. Dan buat kita sendiri walaupun gejalanya ringan, kita tetap harus waspada dengan menaati prokes yang udah disuruh oleh pemerintah, mulai dari memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan lain sebagainya. Dan mungkin itu saja, sekian. Baik, bagus sekali pendapatnya. Mungkin bisa dilanjutkan ke pendapat informan yang terakhir, yaitu Muhammad Hafiz, silakan. Baiklah, mungkin pendapat saya sebenarnya sama aja sama pendapat informan-informan yang lain, yakni Omikron merupakan virus baru dari varian corona yang mudah menyebar meskipun gejalanya ringan. Jadi Omikron ini bisa melalui biasa seperti batuk, pusing, bahkan demam. Jadi kita sebagai masyarakat umum harus mematuhi protokol kesehatan dan tentunya vaksinasi. Karena kan vaksinasi sekarang udah sampai ketiga, yaitu pas imun kita harus mengikuti program pemerintah agar virus ini cepat hilang, walaupun juga tidak bisa hilang karena WHO juga sempat mengumumkan bahwa virus corona ini akan menjadi endemik, bukan pandemik lagi. Karena virus corona ini merupakan seperti penyakit HIV dan lain-lainnya yang tidak bisa hilang selamanya, ataupun hilang begitu saja. Terima kasih. Oke, dari semua pendapat informan sudah terpenuhi semuanya untuk pertanyaan pertama. Mungkin bisa kita lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua ya. Jadi pertanyaan kedua ini, tindakan apa yang dilakukan saudara dan saudari saat mendengar bahwa virus Omikron telah masuk ke Indonesia? Mungkin bisa langsung saja, Kak Zata, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang menurut saya yang pertama itu, pastikan bagaimana cara kita mencegah penularan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Itu seperti memakai masker, membawa hand sanitizer jika keluar rumah, rajin cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Dan juga ada menjaga jarak serta menghindari kerumunan. Selain itu juga kita bisa menerapkan juga pola hidup sehat seperti berolahraga dan mengonsumsi makanan bergizi. Terima kasih, Kak. Terima kasih buat Zata. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Hania. Silakan Hania. Baik, terima kasih Kak untuk kesempatannya. Mengenai tindakan ya Kak yang harus kita ambil apabila kita mendengar masuknya kasus Omikron ke Indonesia. Nah, seperti kasus COVID-19 yang telah masuk kemarin ke Indonesia yang membuat dunia kita pandemi, kita mendapatkan pelajaran yang mungkin cukup banyak ya Kak, karena dari kasus-kasus kesakitan dan juga kasus-kasus kematian kemarin sangat memberikan masyarakat pelajaran yang mungkin cukup luas. Dan untuk tindakan individu yang saya ambil apabila saya mendengar masuknya Omikron ke Indonesia ini sendiri, saya sebagai warga Indonesia akan menetapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu terutama seperti mendapatkan vaksin dosis yang lengkap, lalu mematuhi peraturan protokol kesehatan seperti menjaga jarak atau social distancing, lalu juga memakai masker dan juga tidak berkerumun di satu daerah gitu Kak. Terima kasih Kak.
Terima kasih pendapat dari Haniah. Langsung aja mungkin bisa dilanjutkan oleh Kak Mei. Silakan. Baiklah, menurut saya itu tindakannya dengan menerapkan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Dan juga bisa dengan meningkatkan kekebalan tubuh, tingkatkan imun dengan menjaga pola hidup sehat seperti konsumsi makanan bergizi, berbanyak buah, sayur, dan vitamin, dan juga rutin berolahraga. Terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya. Mungkin langsung dilanjutkan ke Kak Aisyah. Silakan. Baik, terima kasih Kak. Jadi pertanyaannya itu tindakan pertama kali yang aku lakukan saat aku mendengar varian Omicron ini. Jadi kebetulan waktu itu saya juga merasakan gejalanya Kak. Jadi saya lebih saat tahu varian itu lebih ke membatasi diri untuk bersosialisasi keluar rumah. Jadi lebih banyak kegiatan di rumah dan lebih aware sama makanan yang dimakan. Udah gitu aja. Terima kasih. Terima kasih Kak buat pendapatnya. Mungkin dilanjutkan dengan Kak Sagita. Silakan. Baik, seperti kalau menurut saya itu seperti menuruti apa kata pemerintah. Ya, kita kalau pemerintah menyuruh kita melakukan vaksin, ya kita vaksin. Terus kan pemerintah juga menyuruh kita memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan. Nah, jika kita ada keperluan mendesak, baru kita keluar dari rumah. Tapi jika nggak mendesak, ya nggak usah. So, berhubung saya juga di pondok, jadi untuk perizinan di luar juga harus susah kan, harus benar-benar dengan kebutuhannya. Itu pun tentang yang diizinin untuk keluar pun hanya keperluan akademik. Keperluan yang lainnya itu sulit untuk diberi izin. Terus misal habis dari luar, kita harus tetap sebelum memasuki wilayah pondok tuh harus melakukan hand sanitizer tangan terlebih dahulu, terus menyemprotkan seluruh badan menggunakan disinfektan dan mencuci tangan. Setelah itu baru kita mandi kan. Jadi setelah kita dari luar itu jadi steril tubuh kita, misal kita dari luar kayak gitu, Pak. Baik, makasih pendapatnya Kak. Mungkin bisa dilanjutkan pendapat Kak Sagita ya. Sagita tadi sudah, Kak. Maaf, mungkin langsung dilanjutkan dengan Kak Dia. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya, yang saya lakukan yaitu yang pastinya mematuhi protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker ketika keluar rumah, menghindari kerumunan, memakai hand sanitizer, yang pastinya harus menjaga kesehatan, menjaga stamina tubuh, seperti dengan minum vitamin, makan makanan yang sehat dan bergizi. Terima kasih. Terima kasih Kak. Mungkin bisa dilanjutkan dengan pendapat Kak Ratna. Terima kasih. Kalau untuk saya pribadi kebetulan kerja keluar rumah. Nah untuk itu saya pertama menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan setelah mau makan, mau kerja, setelah kerja gitu. Terus kemudian untuk pulang kerja pun nggak langsung ke ruangan ya, kita langsung di halaman cuci tangan dulu, cuci tangan, dibersihin, disterilisasi pakai hand sanitizer seperti itu. Kemudian untuk di tempat kerja pun seperti memakai APD seperti itu, tapi kan kita nggak tahu ya di jalanan seperti apa, jadi ya memang kembali lagi harus diperketat lagi protokol kesehatannya.
Baik, karena ini Kak boleh tambahan bertanya mengingat pekerjaan Kakak itu sebagai nutrisionis ya. Mungkin ada gitu Kak makanan-makanan sehat di saat kita bila lagi terkena virus gitu. Mungkin ada tips dari Kakak sebagai nutrisionis? Sebetulnya semua makanan itu sehat ya. Untuk pencegahannya lebih baik diperbanyak makan sayur dan buah, kayak protein hewani, nabati. Bisa dilihat aja dari anjuran isi piringku. Nah, di situ udah jelas banget gimana proporsi kita buat buat konsumsi kita sehari-hari gitu. Ada kok ukurannya, dari ukuran buat berapa tahun ke berapa tahunnya itu udah ada, dan itu tuh udah salah satu cara pencegahan untuk memperkuat imun kita gitu dengan makanan yang sesuai isi piringku juga. Nah, selain itu bisa dibantu juga dengan suplemen-suplemen. Tapi kalau misalkan fondasinya udah bener, fondasinya udah udah sesuai gitu, ya itu kan dari makanan itu sebagai obat kita yang paling utama. Nah, insya Allah sih kalau dari makanan, asal kita rajin konsumsi buah, sayur seperti itu. Terus jangan lupa juga aktivitas fisik sehari minimal 30 menit, itu cukup membantu buat meningkatkan imun gitu. Terus kemudian kalau misalkan kita udah terjangkit dari si COVID ini, diusahakan meskipun nggak ada rasa, nggak ada semuanya, nggak ada kerasa apapun makanan, diusahakan harus konsumsi makanan gitu. Kalau aku sendiri buat mempercepat pemulihan aku, porsi makan aku tuh kayak dari satu piring, si nasinya itu hanya 1/4 piring, setengahnya itu sayuran, dan 1/4-nya lagi lauk hewani nabatinya. Dan itu dari si sayuran ini banyak antioksidan gitu ya, vitamin, itu cukup membantu untuk penyembuhan untuk long COVID-nya ya, after COVID-nya juga tidak terlalu berat gitu kalau kita fondasi dari makanannya udah bagus gitu. Tapi selain makanan juga tetap kita harus dibantu oleh suplemen. Baik, terima kasih pendapatnya, karena mungkin bisa dilanjutkan dari pendapat Kak Siti, silakan. Baik, kalau menurut saya tindakannya yaitu pertama mematuhi protokol kesehatan seperti tadi kawan-kawan menjelaskan, memakai masker, terus mencuci tangan, bepergian dari luar itu perlu disterilkan barang-barang atau badannya pun juga harus steril sebelum masuk ke ruangan. Terus tuh melakukan vaksinasi lengkap minimal 2 bulan, minimal dosis 2. Kalau ada booster juga disegerakan, karena kan booster sekarang udah bisa tuh minimal jangka waktu setelah dosis 2-3 bulan. Nah, terus tuh meningkatkan daya tahan tubuh, kekebalan tubuh seperti olahraga, terus asupan makannya juga harus sehat. Terus tuh juga ini kalau untuk virus ya, terutama meningkatkan ventilasi ruangan atau sirkulasi udara, karena kalau sirkulasi udara yang tertutup menurut saya itu virus itu tidak bakal keluar, akan terus ada di ruangan tersebut. Terus tuh juga apalagi ya, kalau menurut saya sih ya itu tetap perketat atau patuhi protokol kesehatan. Terus tuh jika ada gejala seperti virus COVID-19, entah itu gejala yang seperti Delta atau Omikron, tetap melakukan tes PCR atau antigen. Karena jika kita tidak melakukan tes atau nanti misal kita tetap berkeliaran dengan gejala tersebut, takutnya nanti malah memperbanyak virus tersebut atau menularkan ke banyak orang. Jadi itu lebih ke kesadaran diri masing-masing. Kalau menurut saya sih seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin bisa langsung dilanjutkan pendapat dari Kak Hadzik ya, Kak Hadzik. Oke, makasih Alif. Mungkin kalau aku setelah ada varian baru kayak Omikron ini, daripada varian-varian sebelumnya, mungkin aku lebih menjaga, karena kita karena ada varian baru, ada COVID ini, kita harus lebih lagi menjaga kesehatan, lebih lagi menjaga protokol kesehatan, lebih lagi jika ada vaksin ya segeralah vaksin, karena ya itulah harapan kita.
untuk mencapai herd immunity. Karena juga kayak katakan teman-teman tadi kan, menurut WHO aja ini tuh bakal jadi endemik gitu, nggak bakal selesai pandeminya gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus mencegah diri kita untuk mendapatkan komorbid ya. Karena jika kita selama masa pandemi ini kita dapat penyakit lain seperti jantung dan lain-lain, itu kan akan semakin berbahaya dan sebagainya. Jadi kita menjaga kesehatan bukan hanya untuk menjaga COVID, tapi juga untuk menjaga penyakit-penyakit yang lain. Jadi pola hidup kita harus lebih teratur, lebih dijaga, terus kita harus sabar juga dan menunggulah apa sih ujung dari pandemi pada hari ini. Mungkin itu aja. Baik, pendapatnya dari Kak Haji, terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan dengan pendapat dari Kak Aldi, silakan. Oke, terima kasih Alif. Menurut saya ya tindakan yang ketika mendengar varian terbaru ini ya tetap sama gitu, menjalankan atau menerapkan prokes yang diterapkan oleh pemerintah ya. Dan ketika kita keluar ya, at home ya, keluar rumah, urgensinya itu hanya dua gitu menurut saya, hanya dua, yaitu memakai masker dan selalu membawa hand sanitizer atau mencuci tangan ketika berada di tempat yang disediakan. Dan juga mendengar varian terbaru juga benar kata informan yang lainnya, bahwasanya harus tetap menjaga kesehatan ya, menjaga imunitas karena apalagi sekarang ini pancaroba ya, dan juga BMKG menyatakan bahwasanya ini mungkin bulan hujan ya, mungkin bisa mempercepat juga adanya gejala timbul dari varian Omicron. Jadi tetap menjaga kesehatan tubuh juga. Ini tuh. Baik, terima kasih Kak atas pendapatnya. Mungkin langsung dilanjutkan dengan pendapat Kak Jessica. Maaf Kak Jessica, mungkin bisa dilanjutkan dengan Kakak. Oke, sebelumnya saya minta maaf ya. Baiklah, kalau menurut saya sendiri nggak jauh dari pendapat dari informan yang lainnya, mulai dari kita menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Nah, terus ada tambahan yang dimana kalau kita nggak sehat, pasti pikiran kita tuh perlu sehat. Nah, awal-awal mungkin orang menganggap pandemi itu hantu, yang dimana pikirannya tuh membuat takut dirinya sendiri dengan pikiran-pikiran yang ada di dalam otak mereka. Nah, sebaiknya bagi kita dewek jangan mikir ke yang ida-ida, karena kalau kita mikir yang ida-ida malah semakin jadi. Mungkin itu aja. Sekian. Baik, terima kasih Kak Jessica. Mungkin pendapat terakhir untuk pertanyaan ketiga ini ya. Mungkin dari Kak Hafiz, silakan. Setelah mendengar varian Omicron ini sih sebenarnya sama aja ya kayak Corona. Jadi kita harus menjaga jarak, memakai masker, olahraga, makan makanan yang sehat. Tetapi di balik itu semua kita juga harus istirahat yang cukup karena jika kita terlalu banyak melakukan aktivitas baik itu di dalam rumah ataupun di luar rumah, itu juga akan membuat kita capek dan kita menjadi lemah. Terus juga di penggunaan masker. Banyak sekali orang di Indonesia yang sudah menggunakan masker, tapi dari jenis maskernya itu sendiri kan terdapat banyak online shop yang menjual masker yang biasa kita pakai. Dari masker-masker tersebut hanya beberapa yang bisa melindungi kita daripada virus-virus ini seperti masker bedah yang sering dipakai oleh orang-orang yang ingin melakukan operasi gitu. Jadi saya harap sih orang-orang di Indonesia juga pintar dalam memilih masker karena kan masker tersebut melindungi dan ataupun mengcover kita ketika kita ingin keluar rumah. Jadi kita harus istirahat yang cukup dan juga pilihlah masker yang tepat agar kita terhindar dari virus-virus ini. Itu aja sih, makasih. Terima kasih pendapat dari Kak Hafiz. Mungkin bisa kita lanjutkan untuk pertanyaan yang selanjutnya ya. Jadi pertanyaan selanjutnya itu
Bagaimana tanggapan saudara dan saudari jika PPKM diberlakukan kembali akibat meningkatnya kasus varian Omikron tersebut? Mungkin bisa diawali dari pendapat Kazata, silakan. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Tadi kan berbicara tentang bagaimana pendapat kalau PPKM diberlakukan kembali. Nah, kalau menurut pendapat saya itu, dengan adanya PPKM itu diberlakukan kembali, mungkin itu adalah salah satu upaya pemerintah untuk mencegah virus Omikron ini semakin menyebar, dan juga untuk menjaga masyarakat agar tetap waspada dengan adanya virus ini. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih buat Kazata. Mungkin bisa dilanjutkan dengan Kak Hania, silakan. Baik, terima kasih Kak. Kalau menurut saya mengenai PPKM yang diadakan kembali yang dikarenakan kasus Omikron ini sendiri itu ada dua pendapat, mungkin positif dan negatif. Kalau positifnya itu emang untuk mengurangi penyebar luasan dari Omikron ini sendiri Kak. Tetapi kalau dari dampak negatif yang diadakan oleh PPKM ini sendiri itu dari orang-orang pedagang gitu loh Kak. Jadi dikarenakan PPKM ini dapat menghambat ekonomi dari pedagang-pedagang yang mendagangkan secara langsung turun lapangan gitu loh Kak. Itu menurut saya Kak. Terima kasih. Baiklah Kak Hania. Dan bila semisal nih Kak, PPKM itu langsung diberlakukan, apakah Kak Hania sendiri, pendapat subjektif Kakak, apakah Kakak setuju apa enggak kalau semisal PPKM itu diberlakukan karena adanya varian baru? Ya, terima kasih Kak. Kalau menurut saya saya setuju ya Kak. Soalnya banyak banget ini masyarakat yang mungkin bandel, bisa dibilang bandel dengan protokol kesehatan Kak. Jadi mereka tuh banyak nggak matuhin protokol yang udah ditetapkannya PPKM. Itu Kak. Terima kasih Kak. Baiklah, mungkin bisa dilanjutkan oleh kami, silakan. Kalau menurut saya itu kan itu PPKM itu udah jadi kebijakan pemerintah. Itu baik-baik aja karena juga mungkin itu bisa menurunkan tingkat penularannya, dan juga kasusnya mungkin nambah menurun, dan juga itu bisa menurunkan angka kematian. Terima kasih. Baik, terima kasih kami. Mungkin bisa dilanjutkan dengan pendapat Kaisya. Baik, terima kasih Kak. Jadi menurut pendapat saya mengenai PPKM ini, saya tidak setuju dengan adanya PPKM kembali, karena menurut saya itu sangat tidak efektif, karena dapat dilihat ke kondisi yang sebelumnya saat PPKM, perekonomian negara menjadi menurun, terus tingkat pengetahuan, tingkat membaca, tingkat literasi Indonesia, tingkat pengetahuannya itu menurun juga. Terus kesehatan mental anak-anak remaja juga menurun, seperti yang teman saya alami, teman saya sendiri, terus terutama mungkin saya juga mengalami sendiri gitu, Kak. Makasih. Baik, mungkin bisa dilanjutkan dengan pendapat Kak Sagita ya. Baik, kalau dari pendapat saya itu sendiri itu setuju saja, karena mau tidak mau juga saya harus mematuhi peraturan yang ada di asrama. Dan dengan diberlakukannya PPKM kembali itu, menurut saya itu adalah upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran luas virus ini. Ya kita ikut pemerintah saja lah, kan mereka yang tahu kayak gitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sagita. Mungkin dilanjutkan dengan pendapat Kak Dia, silakan. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya, jika PPKM diberlakukan kembali, saya setuju. Karena setelah kita ketahui semakin hari
semakin banyak orang yang terpapar virus ini. Dan PPKM merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini. Terima kasih. Terima kasih Kak Dia. Mungkin dilanjutkan dengan Kak Ratna, silakan. Oke, baik, terima kasih. Nah, kalau menurut saya untuk penerapan PPKM ini mungkin sebaiknya dilakukan ya, karena seperti yang dikatakan tadi, kasus COVID mulai meningkat lagi. Kemudian dengan yang sebelum-sebelumnya juga kan diadakan PPKM, terbukti gitu, apa sih si kurva COVID-nya itu ada yang melandai, apa namanya tuh, terjadi penurunan angka kejadian COVID. Nah, tapi dengan catatan, dengan adanya PPKM ini tuh, si masyarakat yang memang membutuhkan ini seperti yang tadi dibilang oleh narasumber yang lainnya, seperti pedagang-pedagang ini dijamin gitu, sepertinya kayak semisalnya PPKM ini berlangsung selama 2 minggu. Nah, selama 2 minggu ini tuh untuk keadaan finansial yang membutuhkan ini, yang benar-benar membutuhkan ini, setidaknya ditanggung oleh pemerintah gitu. Tidak perlu semua, tapi yang membutuhkan saja seperti para pedagang yang seperti itu, agar mengantisipasi adanya berontak gitu, adanya pelanggaran PPKM seperti yang sebelum-sebelumnya, karena seperti yang kita ketahui ya, budaya di Indonesia ini dikasih peraturan PPKM merasa dikekang, tapi dikasih kelonggaran merasa tidak tahu diri gitu, malah kayak tempat wisata jadi penuh tanpa udah lepas masker kayak gitu. Jadi dengan catatan-catatan boleh PPKM, tapi dengan catatan-catatan yang seperti itu gitu, adanya penjaminan bagi masyarakat yang membutuhkan seperti itu. Terus diperketat juga gitu, jangan diperketat juga gitu, kayak denda-denda yang nggak pakai masker kayak gitu. Tapi jangan pandang bulu juga gitu. Diperjelas peraturan dari PPKM ininya, tidak. Jadi nggak bias gitu dari si peraturan PPKM ininya. Mungkin sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak atas pendapatnya. Mungkin langsung dilanjutkan dengan pendapat Kak Siti, silakan. Baik, kalau menurut saya setuju aja dengan berlakukan kembali PPKM ini, dengan syarat masyarakat juga harus patuh dengan adanya PPKM tersebut seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh kawan-kawan lainnya. Jangan karena adanya PPKM ini masyarakat itu ya menganggap biasa aja, kayak seperti bukan adanya PPKM. Mungkin kalau dari saya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Kak Siti pendapatnya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Kak Hazik. Oke, makasih Afif. Mungkin kalau setuju atau enggaknya PPKM diterapkan lagi setelah Omikron itu tuh tergantung seberapa yakin pemerintah bisa nge-maintain PPKM ini. Jangan sampai PPKM ini cuma hanya untuk beberapa golongan, beberapa kondisi, dan beberapa tempat. Tapi di tempat-tempat yang lainnya itu tetap kecolongan. Jadi percuma aja PPKM. Tapi itu tuh kayak apa ya? Ada tempat-tempat tertentu aja. Kalau mereka bisa memaintain dan bisa memastikan PPKM ini terlaksanakan di seluruh tempat dan ini benar-benar bisa menekan angka COVID, ya silahkan. Tapi selama ini kan mereka kurang good juga dalam memaintain PPKM ini, karena kayak data-data tetap mereka juga yang megang dan sebagainya. Dan juga urgensinya kita harus memikirkan faktor-faktor lainnya kayak pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Karena selama PPKM juga perputaran ekonomi kita dan juga pendidikan kita benar-benar terganggu. Dengan adanya Omikron ini, apakah PPKM harus dilaksanakan atau enggak? Kalau menurut aku enggak usah sih, kecuali kalau benar-benar pemerintah bisa memastikan mereka bisa memaintain masyarakat, benar-benar bisa menaati PPKM di tempat. Baik, terima kasih pendapatnya dari Kak Hazik. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Kak Ali, silakan. Baik, terima kasih untuk Alif ya. Ditanyakan bahwasanya apakah setuju atau tidaknya ya? Ya menurut aku sih perlu dilakukan PPKM ya, hanya untuk bulan ini. Nah, jadi digarisbawahi hanya untuk bulan ini ya PPKM-nya. Kenapa saya melihat perspektif dari BMKG? Bahwasanya saya melihat juga perspektifnya bahwasanya BMKG itu sudah prediksi bahwasanya
pada bulan ini cuaca hujan itu ataupun musim hujan itu ada gitu. Tapi ini hanya prediksi ya atau ramalan. Nah, maka dari itu terkait hal ini ya sekarang ini kan kalau PPKM ini diberlakukan mungkin dibatasin kegiatan yang ada di luar rumah, kegiatan seperti mengajar ataupun segala macam lah ya yang berhubungan dengan kegiatan luar dan menimbulkan kerumunan. Tapi ketika ada PPKM dan juga di musim ini diterapkan itu mungkin bisa mengurangi angka kematian dari virus Omikron tersebut. Nah, melihat hal dari sini ya perspektif ini, aku yakin lah ketika PPKM itu diberlakukan dan juga ini kan cuacanya mungkin cuaca hujan ya bisa juga menimbulkan batuk, flu dan juga mengarah ke arah virus Omikron tadi, varian terbaru tadi kan. Nah, jadi sama-sama menjatuhkan bahwasanya imunitas ini akan turun gitu. Nah, maka dari itu saya sepakat bahwasanya PPKM diberlakukan hanya untuk bulan ini. Gitu. Terima kasih. Terima kasih untuk Kaldi. Mungkin bisa dilanjutkan sama Oke, baik. Terima kasih. Buat M, itu perlu diberlakukan kembali atau tidak? Kalau menurut pendapat saya sendiri, itu perlu. Karena mengingat COVID sedang naik-naiknya dan kita sebelumnya pernah menerapkan PPKM dan itu berjalan dengan baik. Sekian. Terima kasih buat Kak Jessica. Mungkin untuk pendapat terakhir untuk pertanyaan ini, boleh dari Kak Hafiz, silakan. Maaf, Kak Hafiz, silakan untuk pendapatnya, menyampaikan pendapatnya. Baik, untuk mempersingkat waktu aja, kayaknya Kak Hafiz lagi terkendala sinyal ya. Mungkin untuk pendapat dari Kak Hafiz bisa kita skip dulu, dan saya akan membacakan pertanyaan terakhir untuk forum kita pada malam hari ini. Jadi, menurut saudara dan saudari, seberapa penting sih vaksinasi untuk saat ini? Mungkin boleh diawali dari Zeta, silakan. Zeta, maksudnya maaf. Iya Kak, terima kasih. Jadi menurut saya vaksinasi itu sangat penting karena kan kalau kita lihat dari tujuannya aja, vaksinasi itu adalah untuk menjaga kekebalan tubuh pada penyakit tertentu sehingga agar mengurangi risiko penularan penyakit juga dan juga mengurangi dampak berat pada virus tersebut. Sekian dari saya, terima kasih Kak. Terima kasih dari Zeta. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Hania, silakan Hania. Baik, terima kasih Kak. Kalau menurut saya pribadi, vaksinasi itu sangat penting Kak. Walaupun vaksinasi ini tidak 100% bisa mencegah terjadinya Omikron atau COVID-19 yang lainnya, setidaknya vaksinasi ini bisa menghambat keparahan dari Omikron itu sendiri. Jadi apabila seorang itu terpapar Omikron atau COVID-19, dia tidak akan separah orang yang tidak mendapatkan vaksinasi Kak. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih pendapatnya Hania. Mungkin bisa dilanjutkan dengan kami, silakan. Baik, pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi dan memutus rantai penularan. Vaksinasi itu bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu sehingga jika suatu saat terpapar penyakit tersebut, maka hanya akan mengalami gejala yang ringan. Vaksin dapat memberikan antibodi yang lebih tinggi dan memberikan proteksi terhadap virus COVID-19. Baik, terima kasih Mei atas pendapatnya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Aisyah, silakan. Baik, terima kasih Kak. Menurut saya pribadi aktivitas vaksin sekarang ini cukup baik. Jadi menurut saya itu sangat penting banget kita melakukan vaksinasi untuk mencegah terjadinya COVID. Terima kasih Kak. Terima kasih ya buat Aisyah. Mungkin boleh pendapat dari Sagita, silakan. Baik, menurut saya itu vaksinasi itu sangat penting untuk kita. Ya, karena kan vaksin itu sendiri itu tujuannya itu menjaga kekebalan tubuh kita. Jadi misal kita terpapar COVID-19, ya gejala yang kita alamin itu nggak terlalu parah daripada yang belum pernah divaksinasi. Terima kasih.
Terima kasih untuk pendapatnya dari Sagita. Mungkin bisa dilanjutkan oleh dia, silakan. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya vaksin itu sangat penting karena dapat mengurangi penyakit berat atau bahkan kematian. Terima kasih. Baiklah, mungkin boleh dari pendapat Karana, silakan. Kalau menurut saya pribadi untuk vaksinasi ini sangat penting gitu, mulai bisa diwajibkan gitu karena kan salah satu tujuan vaksin ini sendiri untuk membuat imun buatan gitu, bisa dibilang imun buatan yang bisa menghit ini gitu. Jadi ya boleh dibilang sangat penting gitu. Terima kasih, sekian. Menanggapi pendapat dari Karana gitu ya, bahwa tadi tuh Karana bilang harus diwajibkan gitu ya. Jadi kalau semisal nih ada orang-orang yang masih takut divaksin dan masih mereka tuh mikirnya tuh kayak kalau divaksin itu kan malah lebih kena COVID gitu. Itu gimana sih tanggapan dari kakak dan juga masukan dari kakak Ratna sendiri? Terima kasih. Terima kasih ya, untuk itu tugas kita ya, tugas kalian sebagai mahasiswa, apalagi mahasiswa kesehatan, begitu juga saya, tugas kita semuanya yaitu mengedukasi masyarakat. Kita jelasin bagaimana prosedur vaksin ini sendiri, bagaimana nanti apabila kita tidak divaksin, terus lihat juga resiko-resiko apa aja yang apabila kita tidak divaksin. Kan vaksin ini sendiri juga kan enggak semena-mena dikasih ke orang gitu kan, kita juga lihat dari faktor-faktor faktor-faktor yang memungkinkan atau tidaknya orang ini untuk divaksin kan. Kita juga nggak semena-mena ngasih vaksinasi pada orang, misalnya nih Alif nih nggak mau divaksin, tiba-tiba divaksin tanpa ada pemeriksaan apapun, kan kita nggak semena-mena kayak gitu kan. Kita memeriksa dulu, ngasih edukasi dulu. Nah, untuk melunakkan masyarakat atau orang-orang yang masih tabu dengan vaksin, yaitu tugas kita sebagai sebagai orang yang mungkin lebih tahu dari mereka gitu, bukan orang awam gitu yang tahu ilmunya, yang tahu teorinya. Tugas kita yaitu mengedukasi mereka gitu. Udah, makasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya karena mungkin bisa dilanjutkan sama Kak Siti, silakan. Baik, kalau menurut saya vaksin itu wajib sih untuk kita, karena kita lihat sendiri dari angka kematian sebelum adanya program vaksin COVID-19 ini dan setelah adanya program vaksin ini sangat jauh drastis berbeda. Karena dengan kita vaksin atau kita vaksin minimal 2 dosis lengkap gitu, itu bisa meminimalisir penyebaran virus. Dan ketika orang yang telah divaksin masih atau terpapar COVID-19, gejalanya pun juga tidak begitu parah dibanding orang yang belum pernah vaksinasi sama sekali. Terus itu juga dengan vaksin ini bisa membentuk antibodi atau sistem kekebalan tubuh. Nah, sistem kekebalan tubuh ini jika kita sudah divaksinasi lengkap, sistem kekebalan tubuh itu semakin membuat kelompok sistem imun bisa dibilang memperkuat imun lagi gitu. Terus itu juga dengan kita vaksin bisa melindungi orang-orang di sekitar. Terus itu ya itu dengan kita mengikuti program vaksinasi, baik itu udah di dosis 2 ataupun nanti dengan booster, itu sih menurut saya kalau dilihat dari kayak grafiknya itu atau statistiknya, vaksinasi ini memang benar-benar bermanfaat untuk kita. Gitu sih kalau menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih pendapatnya Kak Siti. Mungkin bisa dilanjutkan dengan pendapat Kak Azik ya. Oke, makasih Alif. Oke, kalau ditanya seberapa penting vaksinasi, kalau menurut aku ini sangat penting. Yang pertama, memang bukan menghapuskan atau membuat kita kebal dari COVID, tapi kan ini kan vaksin bisa membuat gejala dari jika kita terkena COVID itu semakin dikit atau semakin ringan, dan juga memperkecil kemungkinan kita untuk terkena COVID-19. Kemudian secara moral pun vaksin ini sejauh ini harapan satu-satunya
antitesa lah dalam menghadapi pandemi kita selama ini. Jadi secara moral pun ya vaksin ini wajib dan itu sangat penting dan harus. Nah, di PR kita di sini sebagai masyarakat itu berhubungan dengan argumen yang pertama tadi, gimana kita bisa mencerdaskan seluruh masyarakat untuk berpikiran demikian. Karena banyak juga doktrin-doktrin jelek, doktrin-doktrin yang salah yang mengatakan kalau vaksinasi ini bisnis, vaksinasi ini ditanamkan chip dan sebagainya. Ya terlepas dari vaksin ini bisnis dan sebagainya, ya ini salah satu satu-satunya harapan kita gitu. Kalau kita masih berpikir idealis bodoh tapi tanpa ada dasar dan sebagainya tetap menolak vaksin hanya karena idealis yang nggak tahu apa manfaatnya untuk kita, ya takutnya itu membahayakan kita, bukan membahayakan kita tapi juga membahayakan orang-orang terdekat kita dan orang lain juga. Jadi sekali yang sangat penting, vaksin ini sangat penting dan wajib gitu. Baik, terima kasih untuk pendapatnya ya dari Kak Hazik. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Kaldi, silakan. Oke, terima kasih Alif. Kalau ditanyakan seberapa penting, akan kujawab dengan persentase. 99% penting dan 1% tidak penting. 99% penting bagi yang mempercayai COVID, 1% tidak penting bagi yang tidak mempercayai COVID. Thank you. Alif. Baik, terima kasih Kaldi. Bisa dilanjutkan oleh pendapat Jessica, silakan. Belum. Oh, baik. Kalau menurut aku sendiri, vaksinasi itu penting atau tidak buat kita dan seluruh masyarakat, ya tentunya itu perlu. Karena mengingat awal-awal COVID itu banyaknya yang penyakit itu ketika kena COVID itu parah dan juga menyebabkan kematian. Nah, dengan adanya vaksin yang bisa mengurangi dampak ketika pas kita kena COVID-nya. Mungkin itu, Mbak. Sekian. Baik, terima kasih Jessica. Mungkin bisa dilanjutkan oleh pendapat Kak Hafiz dan sekaligus menjadi pendapat terakhir untuk pertanyaan kita pada malam hari ini. Terima kasih. Silakan Kak Hafiz. Kak Hafiz, apa udah bisa diberikan pendapatnya? Host, coba bisa di-unmute Kak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu aja nih ya, karena kita lihat ada kendala sedikit. Untuk pendapat Kak Hafiz, maaf mungkin di skip dulu untuk pertanyaan terakhir, dan tidak terasa tadi itu udah jadi pertanyaan terakhir untuk forum diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih atas pendapat dari semua informan dan terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di agenda kita pada malam hari ini untuk berdiskusi bersama tentang kasus Omikron di Indonesia ini. Saya Ali Febri, saya mengucapkan banyak sekali terima kasih dan maaf bila ada kata-kata yang salah.
Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.